cantik gitu kan, benar-benar kayak cewek itu, mulus putih gitu kan. Aku aja ngelihatnya tuh terus kayak langsung merangsang gitu. Sebenarnya ada satu lagi cerita itu sampai yang bisa dikatakan aku hampir diperkosa tuh, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di acara ini ki ngobrol secara virtual karena jadi alasan dibikinnya ini tuh karena pertama ingin menjalin silaturahmi dengan teman-teman sing biyen seangkatan atau siapapun itu teman-temanku. Terus yang kedua mengurangi rasa bosan dengan cara ngobrol ngene iki. Berbagi pengalaman juga. Aku ngerti sih kalau konco-konco ini gue bakal ono insight baru dari dari teman-teman juga. Nah kemarin harus ngajak Dodi karo Halim, sekarang ngajak si Anwar. Aku kan ngerti Anwar ini oke banget pengalamannya. Wes kayak Lord lah ya trunyuannya wes tingkat level dewa ning anu iki. Selalu anu iki. Bisa diperkenalkan Saudara Anwar? Kenalan jadi bahasa Indonesia apa? Opo wae basa Jawa oleh senyamannya. Basa Inggris pun apa biar bisa mengimprove kita sama-sama mengimprove bahasa Inggris. Nah, iso. Iya. Iya kenalannya. Yo, kenalan. Enak anu ya Mas ya. Namanya siapa, tinggalnya di mana? Oh gitu ya. Bisa kenal dengan kita ini waktu kapan? Namaku kan lengkapnya kan Ahmad Anwar. Ahmad Anwar. Dulu di kampus kan biasanya dipanggil Anwar gitu. Tapi di rumah itu sebenarnya dipanggilnya Aan. Gitu. Aan, Aan ning omah Pati ya. Teman-teman ke rumahku nanya Pak Anwar itu malah nggak tahu pada itu. Namanya Aan. Medsosnya Anwar semua itu kan kalau mau dikepoin gitu ya. Udah gitu ya. Iya sama teman-teman ini kan dulu teman kuliah ya, teman kuliah dan ya aku termasuk yang paling akhir lulus ini ya. Aku baru kemarin. Paling akhir ya si iki toh, gendut toh. Gak orang no. Anwar. Februari kemarin. Lord, oke. Baru Februari kemarin ya. Februari ya, selamat. Gue kenalan Anwar pas ngopo, Dut? Kalau aku karangan aku awalnya pas aku ngerti nih misalnya DI ternyata KPI sak jurusan awalnya. Aku kenalnya neng KSR malah. Oh kenal dia secara neng KSR dulu, KSR ki PMI neng lingkup kampus. Sebelum berarti kenal neng PMI sih kayak daripada neng kelas ya, neng jurusan. Ya kan pas ospek apa pas acaranya ospeknya apa ya? Di ospeknya. Pokoknya kan ada ketemu beberapa anak kelas karena aku juga nggak pernah ketemu Anwar kan itu. Aku tuh ketemu pas di KSR. Terus kayak kenalan per jurusan. Awalnya tak kira Anwar tuh malah kakak kelas awalnya itu. Soalnya nggak tahu ngetok. Oh iya. Kan beda kelas ya. Aku kan KPIC terus si Halim sama kamu kan ya. Jadi ya. Iya, KPIC. Nah ya, tapi kan pas sospem itu kan kelas itu kan gabung sama kelas C. Nah, aku mau pas neng sospem itu. Oh iya. Kan aku KPI duran. Nah, aku tuh kan waktu itu emang nggak ikut ospek sama nggak ikut sospem. Gede banget rame lu ospek bos. Iya. Jadi pas waktu itu apa temen-temenku pada ospek kamu maksudnya ya kalian pada ospek aku masih di rumah posisi itu. Soalnya kan aku memang diterimanya sudah keterima gitu ya tapi aku belum pengumuman. Aku kan jalur bidik misi ya. Aku daftar bidik misi gitu. Nah itu bidik misinya itu belum pengumuman gitu. Jadi nunggu itu gitu. Jadi masih antara mau lanjut apa enggak gitu kan. Kalau enggak diterima ya enggak lanjut sebenarnya kan kayak gitu. Oke. Tapi akhirnya aku terus ikut ospek sama sospem itu di tahun berikutnya gitu.
sama adik-adik angkatan bawah gitu. Kayak gitu sih awalnya itu. Terus aku sendiri kenal Anwar secara iso biar kan cedak akrab toh. Iso kenal secara akrab yo kayak pas KKN adalah kita nek rasalah dulu tuh kelompokku udah dibentuk, lalu tiba-tiba Anwar WA, ngono WA deh gitu zaman biyen. Wis ono ya? Wis ono WA. Wis ono. WA. Sira aku melu kelompokmu sono ya aku malah seneng banget nek ono apa nambah wong apa wong nang kelompokku. Semakin banyak orang kan semakin banyak hal yang bisa dikerjakan ya kan. Ya kowe akhirnya nggarap dadi kowe kenal Anwar ya ning KKN juga dene cukup trunyukan juga ning srawung-srawung karo masyarakat iki sampe kita mbiyen setiap mulai ning posko ki dhek nggawa kaya apa kae war mbiyen kowe jagung lah apa ngono lho. Oh iya. Apa pogong apa singkong juga ya. Ya ngono kuwi. Nah, sing jadi yang terkenal Anwar ki sing bikin heboh kowe ya, heboh ning zamane angkatan dhewe kowe iki biyen trunyukan tekan se-ASEAN mo yo, hampir se-ASEAN tak hubungi lho War. Negara ASEAN ini Indonesia, Malaysia, Singapura, Malaysia sampai Thailand ya. Urung dengan Vietnam ya. Nah, gue bisa diceritakan War. Apa motivasimu sampai situ dan pertama motivasimu ngopo sampai situ sih? Enggak lah ya. Apa ya itu sebenarnya dia udah cita-cita dari dulu ya, pengen keluar negeri itu kan udah cita-cita dari dulu gitu. Pengen gitulah kapan gitu bisa gitu ya. Tapi kok pas waktu itu menjelang apa ya itu? Waktu magang lah. Waktu magang itu kan aku magang di penerbit buku kan, di Inspira Publishing itu di Jogja itu. Neng Inspira Publishing. Nah itu aku magang di situ terus sekalian jadi reseller bukunya gitu kan. Jadi reseller buku. Nah ketika aku jadi reseller buku itu ada undian tuh. Nah undiannya itu dapat paspor gratis kayak gitu loh. Oh iya. Kayak gitu kan nggak nyangka ya kan, nggak nyangka gitu dapat kayak gitu kan. Nah itu sebagai awal gitulah ya. Undian kan diundi tuh War maksudnya. Diundi yang menang kamu maksudnya. Yang dapat aku. Dapat paspor gratis ya. Sebenarnya ya cuman uang buat pembuatan paspor gitulah, sekitar berapa 400.000 lah kan. 35 yang bikin kan aku sendiri gitu. Waktu itu biayanya sih 360 lah waktu itu. 2015 tahun 2015. Ya kalau motivasinya ya itu tadi awalnya kan aku ya setengah ditantang gitu ya, ditantang buat ke Singapura buat wawancara mahasiswa di sana gitu. Kamu bisa nggak dengan dana yang terbatas kayak gitulah. Keren. Ya gitu. Karena memang diinspirasi. Gimana? Sing nantang sapa main? Ya teman-teman di Inspira itu karena memang di situ tuh ada kebiasaan gini. Di Inspira tuh ada kebiasaan kayak timnya itu kayak dibuang gitu loh. Iya kayak aku dengar itu Inspira tuh kayak dibuang di suatu kota suruh survival gimana harus ini sampai ini kan kayak digabur cuman kowe iso kayak kalau di lembaga Mapala itu dibuang di alam, maksudnya nggak dibuang ya, disuruh ke alam gimana bisa survive selama beberapa hari sampai survive turun itu. Cuman kalau Inspira itu di perkotaan gitu nggak sih? Oh iya. Kayak gitu waktu itu sih aku pas magang di situ ada 2 karyawannya itu, yang satu dibuang, ada yang dibuang ke ke Papua sana itu loh, ke yang paling timur itu Merauke. Jadi diterbangin dari Jogja ke Merauke itu cuma bawain KTP doang gitu loh, nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa gitu loh. Achievement unlock. Jadi mereka Inspira itu kan punya 2 perusahaan kan. Jadi salah satu dari karyawannya itu ditantang gitu kan.
Jadi diterbangin bareng-bareng ke sana, terus disuruh cepet-cepetan balik ke Jogja gitu. Gimana caranya? Oke. Kayak gitu. Balapan balik ke Jogja. Ada yang 1 minggu itu sudah balik, tapi yang satunya itu 1 bulan baru balik itu. Kayak gitu. Nah kayak gitu biasanya juga nggak cuma di Indonesia tapi ke luar negeri juga gitu loh. Ada yang ditantang ada yang ke Jepang, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Korea gitu. Berarti kamu menjawab tantangan dari Inspira itu berarti ya? Ya setengah dari situ sih. Jadi setengah yang pertama memang aku ada keinginan ke luar negeri gitu ya. Pengen tahu lah luar negeri itu kayak gimana. Nah momennya di situ gitu loh. Momennya pas banget aku dapat paspor gratis. Terus yang kedua ya setengah tadi lah kayak dipanasin gitu. Dipanasin kamu bisa enggak? Rewardnya apa warga kayak gitu tuh? Dari Inspira sendiri, ketika kamu berhasil sampai situ, terus rewardnya tuh apa bisa ini? Enggak lah, kalau aku kan memang enggak. Oh berarti asal dari inisiatif sendiri ya? Aku lebih secara individu lah kayak gitu. Individu. Independen dong. Kamu bisa. Sangar ya. Ya itu sih awalnya kayak gitu. Tapi kan berarti tujuannya ning Singapura dulu ki. Luar negerimu kan Singapura kan, kalau ya aku harusnya ke Singapura terus balik aja gitu. Nah, itu tujuannya emang ke Singapura. Kenapa aku kepikiran langsung, wow, bablas ketekan Malaysia, bablas ketekan Thailand nih, ngomong apa kan? Ya pas waktu nyampe di Singapura itu kan aku buka Google Map gitu ya, map di HP itu gitu kan. Ternyata kalau ke Malaysia itu kok cuma deket gitu loh. Dan aku tinggal naik MRT, terus setelah itu nanti naik bis gitu aja itu sudah sampai Malaysia kan, nyebrang Malaysia gitu. Nah, kan aku jadi kepikiran, kalau cuma deket kan sekalian aja gitu kan, sekalian aja kan gitu, orang yang cuma deket kan gitu. Ya udah terus aku naik aja, naik MRT itu sampai perbatasan, terus naik bis itu nyebrang, langsung sampai ya kota mana itu yang paling timur Malaysia. Saya kira dari situ terus aku naik bis semalam itu sampai ke Kuala Lumpur itulah. KL. Keren. Nah, di Malaysia pun bablas kemana tekan Thailand. Nah, aku ngomongnya apa meneh Mas Sumo? Yo, jarak Singapura ke Malaysia kan emang dekat, maksudnya lewat kalau kata kamu bilang tadi naik MRT terus naik bis pun bisa sampai Malaysia. Tapi kan dari Malaysia ke Thailand kan juga lumayan jauh lah ya. Ya sebenarnya nggak jauh sih, nggak jauh. Kalau itu kan aku kan ke Thailandnya itu ke Patani ya, jadi yang Thailand paling selatan itu yang perbatasan Patani ya, gitu. Yang banyak muslimnya itu ya? Yang di situ itu. Nah waktu di Malaysia itu kan, aku udah keliling-keliling Malaysia gitu ya, udah foto-foto di Menara Petronas itu kan gitu. Karena memang dari dulu itu pengen banget ke situ, foto-foto di situ kan. Twin Tower. Dan satu lagi ke Twin Tower itu. Aku sempat foto di situ juga aku. Tidak pernah ya. Alhamdulillah. Nah itu sampai ke yang satu lagi ke Batu Cave gitu ya, yang ada patung dewanya itu ya. Batu Cave. Batu Cave. Baca dulu tekan aku. Saya itu habis putar-putar dari sini terus uangnya kan masih nih, uangnya masih. Pas lihat tadi peta lagi itu kan di HP, kok Thailand ternyata deket ya gitu kan. Terus aku kepikiran gini, kan aku punya temen di PMI juga di KSR kan, namanya itu Hakam ya. Hakam itu kan anak Patani tuh. Kenal. Kuliahnya angkatan kita, dia tuh anak Usuluddin kalau nggak salah ya. Orang Thailand. Ora melu PMI dong deh berarti ya. PMT, Palang Merah Thailand. Iya. Cuman ikut di unit, cuman sebagai anggota kehormatan samanya dari luar negeri. Syarat dari PMI itu harus WNI. Iya sih. Berarti. Itu kan ada ART di unit. Nah, ternyata kan ada kejadian luar biasa kayak gitu, ada dari luar negeri, akhirnya si Hakam tuh jadi anggota kehormatan intinya.
Udah ngikutin diklat selama 120 jam terus. Seperti itu. Jadi kalau saat dari PMI terus WNI terkadang nggak jadi tamu kehormatan gitu. Terus bisa diceritain War, itinerarimu dari Indonesia berangkatnya ke Singapura berapa hari, ngapain aja, terus ingin pindah ke Malaysia berapa jam, terus kamu ngapain aja, tidurnya apa, tidurnya di mana, kan penasaran apa ya istilahnya crowdfunding apa ya sini crowdsourcing ya atau apa gimana sih betul gue bisa apa jadwal perjalananmu ini kamu atur sedemikian rupanya gimana? Sorry juga ini mungkin koneksinya Anwar udah delay gitu Oh gitu ya. Terapa tapi suaranya bisa jenih kok. Suaranya nggak delay. Ya bisa ceritakan lah. Oh iya. Ya sebenarnya kan memang kalau rencana awal itu kan cuma ke Singapura terus balik gitu ya. Cuman setelah itu kan terus nggak terjadwal gitu loh. Nah, langsung ngalir aja gitu loh. Mau berapa lama, mau sampai kapan gitu kan. Nyampainya sampai manapun itu waktu itu mau ke Myanmar juga aku kan. Myanmar? Tapi kepikiran balik. Iya. Habis dari Thailand aku kepikiran mau ke Myanmar gitu. Akhirnya ya udah balik lah. Gitu sih ya. Mulai bolangnya itu kan memang ke Malaysianya ya, ke Malaysia. Jadi aku memang dari rumah itu sudah nyiapin bekal itu loh. Jadi aku tuh nyiapin bekal satu tas itu ada roti, ada wafer, ada makanan lah, mie gitulah. Pokoknya sudah tak siapin lah itu. Jadi selain pakaian itu yang banyak itu makanan gitu kan. Karena aku memang ada rencana ya tadi lah mau bolang sekalian lah gitu. Kalau tidur sih aku dan pernah tidur di masjid kayak terminal gitu loh. Terminal. Waktu di Singapura itu aku tidur di terminal MRT itu loh. Yang bawah sana itu kan ada ruang-ruang space yang bisa buat tidur kan. Jadi usir sama keamanan. Terus misalnya kalau pas malam itu aku buat tidur itu di bis misalnya untuk pindah ke kota lain misalnya dari waktu itu di Larkin dari Malaysia yang bagian timur itu ke Kuala Lumpur itu perjalanan malam jadi kan bisa tidur di dalam bis gitu. Dalam bis. Itu terus waktu dari Malaysia ke Thailand pun juga malam itu naik kereta malam itu juga aku pakai buat tidur gitu. Jadi tempat umum juga itu sih tidurnya di. Berarti kebanyakan perjalananmu itu malam hari ya? Aku lakukan malam hari. Kemarin tuh berapa hari sih dirimu tuh selama perjalanan? Itu tahun berapa War? 2015. Woi parah kan ya. 2015. Berapa lamanya perjalanan berapa lama? Kau yang bolang? 3 minggu gitu. 3 minggu tuh. Sampai pulang. 3 minggu 3 negara. Keren banget. 3 negara itu. Terus saya bertanya lagi. Masing-masing negara suaraku kan metu sih. Metu suaramu. Masing-masing negara kan kayak punya kebudayaan sendiri, punya aturannya sendiri. Nah, dari Singapura sendiri yang kamu pelajari apa? Kamu di Singapura ini akhirnya ngewawancara siapa dan apa yang bisa di-share ke kita? Apa pelajaran apa sih? Aku gue juga kayak melihat ceritamu di Facebook-nya ya kayaknya menarik juga sih ya. Ya waktu itu kan kalau ketemuannya kan di dekat Merlion itu ya. Dekat Merlion itu wawancaranya di situ gitu kan. Terus ya cuman wawancara kan cuma sebentar ya kayak gitu ya. Terus akhirnya aku jalan-jalan sendiri gitu. Wawancaranya yang kamu tanyain apa, War? Ya kalau itu kan terkait inspirasi publishing itu kan memang
kontennya kan soal kuliah ke luar negeri gitu loh. Ya bener yang lolos wawancara kuliah luar negeri gitu-gitu kan. Studi ke luar negeri itu tips-tipsnya kayak gimana sih, di ke situnya sih cerita-cerita pengalamannya di sana kayak gimana kayak gitu. Kalau kayak kesan-kesan di negara masing-masing gitu ya, kalau di Singapura itu kan memang sudah maju gitu ya. Jadi aku rasa itu kayak di luar itu sepi gitu loh, tapi ternyata kayak orang pelan itu kayak banyak orang tuh di stasiun MRT gitu loh. Orang itu kayak berjibun gitu lah. Transportasinya ya. Lewat gitu. Jadi lebih ke di transportasi MRT-nya di bawah tanah ini. Oke. Gitu. Kalau di Malaysia itu ya memang sudah maju juga sih Malaysia ya. Tapi kayak apa ya? Sepi gitu di sana tuh. Sepi dan nggak ada motor dan mobil semua. Motor malah motor bebek loh di sana, kayak Astra gitu kan? Iya, jarang motor emang. Kalau aku dengar sih dari orang-orang dari Malaysia, biasanya yang pakai motor di Malaysia itu malah pendatang, bukan orang Malaysianya asli malahan. Oh gitu. Pas aku kemarin ke sana sih, diceritain sama pemandu gitu wisatanya. Soalnya kebanyakan orang Malaysia itu pada bawa mobil Proton sendiri itu loh, mobil buatan Malaysia sendiri. Ya aku kesannya gitu, beda gitu ya, beda banget sama di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu kan di jalan-jalan itu banyak motor, seliwer gitu ya. Terus di pinggir-pinggir jalan banyak toko-toko, ruko-ruko, orang jualan gitu ya. Di sana itu kayak sepi gitu, jadi pinggir-pinggir jalan juga jarang yang jualan di pinggir jalan itu kayak jarang. Kayak berasa sepi aja itu di jalan-jalan sana. Iya sih, terasa banget sih. Bedanya di situ. Dirimu selama di Malaysia berapa hari gitu kemarin tuh? Lebih lama di mana Malaysia sama Piko? Thailand? Aku kan Malaysia itu bisa dikatakan 2 kali ya. Jadi habis dari Malaysia yang cuman foto-foto doang itu, terus lanjut ke Thailand. Terus habis di Thailand 3 hari gitu kan, 3 hari di Thailand, aku balik lagi ke Malaysia gitu. Jadi aku balik lagi ke Malaysia itu, terus di Malaysia yang kedua itu sekitar 1 mingguan lah. Itu aku sempat kerja di sana soalnya udah nggak bisa. Iya, yang nukang itu ya, yang karena buat uang itu. Iya. Yang nukang. Nah itu, kok iso melu kerjanya piye iku ceritanya? Pekerja ilegal ya. Ya bisa dibilang gitu lah ya, ilegal. Berarti yang mulai dari yang keberangkatan sing urung baline ya. Untuk yang Malaysia interaksimu berarti cuman bolang ke tempat-tempat yang tok tuju, foto terus berangkat lagi ke Thailand ya. Ke Thailand ya. Nah, sing neng Thailand ini yang kamu tuju mana Patan ini? Berarti cuman nemuin temenmu yang siapa Hakam tadi. Nah itu. Sebenarnya gini, jadi aku tuh cuman minta alamatnya aja, alamat rumahnya si Hakam. Soalnya posisinya si Hakam tuh di Jogja gitu, lagi kuliah juga. Gitu. Jadi nggak di rumah. Gitu. Jadi aku cuman ke rumahnya aja gitu loh. Jadi minta alamatnya, terus aku main aja ke rumahnya. Iya, karena memang aku mikirnya kan ada temen tuh di Patani gitu kan. Ya udah aku tujuannya kan ke sana itu karena memang nggak ada tujuan yang jelas kan gitu. Tapi kita koncone dhewe sing seangkatan ki ono cah Thailand deh. Iya, Lapsi. Kuwi wong kayaknya tetangga enggak sih itu? Iya, deket rumahnya deket kok. Kamu ke tempat si Hakamnya daripada ke tempatnya si Hakamnya. Si Lapsi itu kelas sama kamu enggak? Iya, satu kelas sama. Oh. Mampir neng tempatnya itu juga nggak kamu? Enggak, aku itu kan nggak terlalu dekat gitu ya kalau sama Lapsi kan. Walaupun satu kelas ya. Satu kelas. Terus, oke, berarti sekot Thailand berapa hari? 3 hari. 3 hari. Terus pulangnya ke Malaysia lagi, kehabisan uang, terus nukang? Enggak, habisnya sebenarnya uangku habis. Bis itu sebenarnya di rumahnya si Hakam itu. Udah habis bis itu tuh. Aku sempat mau kerja lah, sempat mau ikut kerja bapaknya itu di sana. Tapi akhirnya aku ngerasa nggak enak, terus
akhirnya ya udah aku izin. Lah kamu bisa dapat uang transportasi dari Thailand ke Malaysia itu gimana? Nah itu ternyata aku tuh dikasih uang saku kan ya. Alhamdulillah banyak orang baik. Terus sama dititipin uang buat si Akam itu gitu loh. Oke. Karena aku pamitnya pulang gitu kan. Tapi uangnya tak pakai dulu. Nah itu aku pakai akhirnya. Terus ya Akam. Padahal uangnya di Indonesia duitnya. Padahal uangnya uang apa itu yang dipakai tuh? Bat ya, kalau jalan bat kan. Enggak, ada lagi yang tak tanyain. Yang pertama, komunikasi. Berarti kamu di sana pakai setting kartu Indonesia roaming gitu? Iya, beli kartu juga. Beli kartu roaming, beli kartu di sana atau kartu Indonesia yang kamu setting roaming gitu? Roaming beli kartu internasional. Beli kartu lokal di sana ya? Yang lokal di sana. Kartu lokal di sana. Oke, terus sama yang kedua, kamu kan naik transportasi. Setiap transportasi berarti kamu nukerin uang gitu dong? Karena beda mata uang. Hah? Kalau di nuker uangnya di perbatasan itu. Berarti kan di imigrasi dulu biasanya gitu kan. Di imigrasi itu ada penukaran. Ada penukarannya uangnya. Kamu nukerin uang dulu berarti kan? Sama banyak dong portofolio paspormu tuh udah ada banyak cap negara-negara. Iya, udah lumayan lah. Saya udah balik ke Malaysia lagi juga dicap lagi kan. Terus, oke. 2 kali. Disangoni piro war? Lupa aku ya berapa itu. Tapi waktu aku dititipin uang itu 1.000 baht ya, itu pecahan terbesar di sana itu ya. Kalau tak rupiahnya itu sekitar 400.000. Atau balik kira? Ya akhirnya tak balikin lah, masa nggak tak balikin. Sampai rumah terus tak balikin lah. Terus apa namanya, kan terus dikasih ini juga tuh, oleh-oleh satu kartu mie gitulah. Itu dalamnya ya ada macam-macam lah, ada mie, ada manisan, ada jajan gitu. Ya akhirnya makan itu di jalan itu kan, aku kelaparan juga. Selama di imigrasi dirimu nggak pernah kena kasus gimana gitu? Soalnya kan paspor Indo tapi nyebrang gitu atau gimana? Bisa itu? Ya sih, aku waktu mau masuk Malaysia tuh ditahan lama juga kok. Nggak tahu ya, nggak ditanya-tanya sih, cuman lama gitu, ditahan lama. Teman-teman tuh udah pada kan satu rombongan, satu bis gitu ya. Bis itu langsung masuk bareng-bareng, tapi akunya lama, ditahannya lama, nggak tahu kenapa. Itu waktu baru masuk dari Singapura ke Malaysia sih. Terus ada lagi tuh dari Thailand ke Malaysia itu sempat dimarahin petugas imigrasi juga aku. Kenapa? Tapi nggak gara-gara paspor sih, gara-gara foto. Karena aku apa jenisnya, kalau nggak apa-apa kan tak foto gitu ya kalau yang. Iya, prohibit apa? Restricted pas aku foto area. Masih ada bridge-nya itu. Masih ada bridge-nya itu kan. Udah itu langsung kan kameraku dioyok ya apa sih bahasa Indonesia nih? Sidak. diambil terus ya nggak dihapus lah, dihapus. Untung nggak dihapus semua itu, dihapus fotonya itu aja. Ya itu tadi sejarah jadi aku habis uangku habis itu memang di Thailand itu tadi, terus uang yang titipannya dari bapaknya Akam sama uang saku yang dikasih ke aku itu tak pakai buat transport ke Malaysia gitu. Terus habisnya itu di Melaka. Jadi aku sempat ke Kuala Lumpur lagi. Dari Kuala Lumpur aku naik bis lagi ke Melaka. Karena bayanganku nanti dari Melaka itu bisa naik naik kapal sampai Pekanbaru. Jadi aku baliknya ke Pekanbaru. Sampai Dumai itu. Dumai Riau ya? Riau. Jadi pas waktu sampai Melaka itu uangku habis bis tuh yang dari Akam, yang uang titipan itu udah tak pakai gitu kan. Nah akhirnya pas terlunta-lunta di Melaka 2 hari lah itu, aku sempat tidur di pinggir toko gitu kan, sampai kehujanan gitu kan. Aku kan bawa SB juga tuh Jan. Oh ya? Gitu. Itu aku tidurnya pakai itu gitu kan. 2 hari itu muter-muter di sekitar
tempat wisata Melaka itu kan. Itu kan banyak jual baju gitu ya. Yeah. Aku sempat nawarin diri ya buat jaga toko gitu. Tapi banyak yang nolak karena aku nggak punya izin kerja gitu, nggak punya permit. Aku kan ada ya aku nek duwe toko sidak gitu. Aku nek duwe toko ya nek ono wong kaya ngono ya kita ya tak tolak. Iya makanya itu. Nah dilalah pas di tempat dekat tidur itu di toko itu ada yang bongkar paving itu, dari paving itu. Konblok? Konblok gitu loh. Terus aku kan ngobrol-ngobrol sama tukangnya gitu ya. Ternyata tukangnya orang Indonesia aja. Iya. Gitu loh. Orang Indonesia. Nah itu. Nah ternyata lagi yang mandornya itu kan orang Medan aja. Orang Medan ternyata. Oh, akhirnya kan aku terus cerita ya kita pengalaman itu dan aku udah nggak ada uang gitu kan. Keren. Boleh nggak aku kerja di situ gitu. Akhirnya dibolehin gitu loh. Ya mungkin karena kasihan gitu lah ya. Iyalah. Dibolehin berapa hari gitulah yang intinya nanti dapat ongkos gitulah. Buat beli tiket naik kapal itu. Nah gaji. Ya, akhirnya aku terus. Sebelum lebih lanjut, kerja di sana tuh gajinya berapa, War? Wah, aku lupa ya, itu kan nggak standar gaji orang kerja lah ya. Itu kerjanya per hari? Sehari dapat berapa gitu? Berapa ya, aku lupa berapa ringgitnya ya, tapi kalau di rupiah mungkin 150.000 kayak. 50.000, wah ya lumayan. Padahal orang baru lah ya, tahu kan orang baru kuli lah, kuli gitu kan. Jadi waktu itu aku sempat diajak nginep di rumahnya yang kuli yang dari Madura itu tadi, tukangnya lah itulah. Madura apa Medan? Yang Medan kuli kan, itu yang kuli Madura, mandornya orang Medan. Medan. Oke. Nah, aku diajak tidur di apartemennya si ini, mas yang Madura itu. Ya, tidurnya di apartemen ya, tukang sana ya kan. Aku ngecekmu kuli-kuli di sana naik mobil, terus tinggalnya di apartemen ya kan. Iya. Jadi kita kan habis nguli itu keluar paving kan keringetan banget ya. Terus pulang pakai mobil juga langsung masuk mobil gitu. Wah, gitu kan. Hebat banget mobilnya kan. Itu sih. Ya, emang meskipun cuma kuli gitu ya. Tapi ya saya makmur lah, orang gajinya bisa 3 kali lipat lah kalau dirupiahin lah. 3 kali lipat. Oke, mantap. Komunikasimu gimana, War? sama orang itu? Nah, waktu itu kan kayak bapaknya itu ternyata bisa sedikit banyak bisa bahasa ini Malaysia itu Melayu ya. Bisa Melayu ya. Terus ada satu teman itu kan yang memang yang kayak jadi pemandu aku akhirnya. Itu dia juga fasih gitu bahasa Malaysianya. Jadi kalau aku pakai bahasa Indonesia pun dia ngerti gitu. Oh iya, bahasa Melayu ya kebanyakan berarti yang. Bahasa Melayu. Di Thailand pun bahasa Melayu ya, yang Patani ya. Ya kalau di Patani kayaknya kayak gitu ya. Enggak terus pure bahasa Thailand. Bahasa Tagalog apa? Tagalog Filipina apa Thailand? Tagalog itu Filipina. Terus oke. Mungkin Melayu kayak bahasa Jawa neneng kene iki Pak. Iya kan bahasa termasuk bahasa besar juga kan. Bahasa yang banyak dipakai. Terus ngomongin pengalaman solo traveler, kowe tahu solo traveler ngene Dut, kowe Dut. Tahu rum kowe? Ojo ngomong nek gur mudik ngene. Nah iya nek mudik. Gur mudik tok kowe. Tapi pernah ke Singapura juga. Tahu aku klien. Aku ke Malaysia doang aku. Enggak ke Singapura. Malaysia enggak ke Singapura. Ke Malaysia. Orang. Dalam 2 minggu lumayan. Kerja, dolan-dolan. Kerja. Iya sih. Ngurusi anak wong akeh. Berarti belum tahu solo traveling gitu. Selain mudik loh. Paling yo main mudik tak ora tahu klien apa nanti iki. Anwar tetep GGWP tenan. Nah, aku sendiri pernah sih solo traveling. Solo travelingku pertama itu waktu aku kalau nggak salah SMP bar gempa
kelas loro, SMP kelas 2 atau SD kelas 6 sebelum gempa itu aku dolan solo traveling ning numpak bis ning Salatiga Semarang ngene simbahku dhewe diculke dari omahku Bantul gue sampai ke situ tuh kurang lebih transit naik 4 kali bis atau 5 kali bis ya. Jadi dari rumahku ke Giwangan 1 kali, dari Giwangan terus Jogja Solo, habis Jogja Solo, Solo Semarang, habis Solo Semarang turun di mana namanya pertigaan Seruan. Nah Seruan turun sampai ke tempatnya simbahku berarti 5 apa tuh? 5 kali ya. Yo, kuwi pertama Bu. Nah, pengalamanku pertama solo traveling pun dapat pengalaman sing kurang mengenakan. Di tengah perjalanan aku ning kelikan banget ya ning terminal Klaten dari Jogja Solo kan lewat terminal Klaten iki. Ning terminal Klaten ya aku dipalak. Bayangno kelas 6 SD, Bos. Karo wong amen kayak aku ngerti nek aku lungguh dhewe to, dipalak kayak aku. Kene bagi dute. So dedekan to jaman ngono. Tak kei duit lah piye. Jaman biyen jaman semono kuwi nek rasa lah 10.000, tak kei 10.000. Aku nyesel padahal 10.000 itu bisa sama dengan ongkos ini ya, Jogja Solo apa ya? Solo Semarang apa ya? Ya itulah sing gue terminal sampai situ wah deg-degan kan aku setelah dipalak aja ya aku terus setelah aku pernah belajar ternyata solo travelingnya nek cah cilik sepertinya harus ada orang yang bimbing. Akhirnya bis kedua aku nyari bapak-bapak yang ada di naik bis terus naik terus lihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada yang kosong lah, bangku kosong di sampingnya. Aku duduk di situ akhirnya. Yang kedua, nah ini salah satu trik juga untuk solo traveling. Biar pura-pura jadi kayak anaknya gitu. Oh, biar gak dipalak coy, ya dipalak ya serem juga zaman semono dipalak ya. Oh. Aku dipalaknya ning jero bis. Ning jero bis. Posisi mlaku dhek ngamen, tampung ngamen tak ndelok itu. Tak kira baik-baik dhek, akhirnya ngancem kae. Karena anjay aku ra yo nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Itu solo traveling pertama. Solo traveling kedua, aku SMA kelas 1 poin naik ke lulus dari SMP ke SMA aku solo traveling rada jauh meneh. Aku neng Jakarta. Neng Jakarta sih nggak terlalu kesannya nggak terlalu banyak perpindahan transportasi umum gitu loh. Kalau neng di jenengannya seneng Solo 3 mau kan cuman 5 kali naik turun bis. Kalau ini aku kemarin naik kereta api. Cuman kereta api yang zaman dulu ya loh, saya jahiliyah banget ya loh, saya jerone umpul-umpulannya loh, kelingan lah. Nah, aku ngalamin itu dan itu aku naik nggak dapet tiket, beli tiket di Calo kalau nggak salah, harga 50.000, dijualnya 75.000. Itu pun nggak dapet kursi. Nggak dapat kursi dan itu aku duduknya di bordes. Saya kan oleh banget tuh. Ini bordes pun gue uang 4, bos bayangno. Bordes uang 4 orang tuh. Aku terus ada ini nggak bener-bener selama dari Jogja sampai mana tuh? Pokoknya sampai Jakarta itu nggak bisa gerak kecuali kamar mandi pun aku lihat ono triksnya. Jadi di kamar mandi diisi 4 orang
yang ngisi 4 orang itu nulis kamar mandi sedang rusak di tembok yang ngarepe itu terjadi kejadian banget nih kan. Sejarah PT KAI ada yang melakukan hal seperti itu. Terus dan uniknya lagi, jelalah aku nih satu gerbong, pas aku naik, ternyata ada satu orang yang naik juga dan aku sempat nyapa, ternyata dia tuh saudaraku. Pertama kali aku kenal, aku nggak tanpa orang ngerti atau tanpa di ini toh. Skenario Gusti Allah ketemu sedulurku, akhirnya ono sing ngajari walaupun kasih solo traveling dong malahan ya. Cuman ya pengalamanku sing neng solo traveling kok. Nah terus balik meneh War. Yang tak tanyakan meneh iki kan sing apa namanya solo travelingmu ke luar negeri. Aku ngerti ke meneh solo travelingmu neng dalam negeri. Nah gue sempet merantau neng Bali ya bisa diceritakan kowe ngopo neng Bali? Kowe ngopo neng Bali sih sebenarnya? Apa yang tok cari nih sana? Sebagai poin ternyata. Menarik sih soal ini. Kalau unik ya. Kalau ke Bali kan baru kemarin ya tahun 2018 kemarin gitu kan. Aku berangkatnya 2017 Desember lah, akhir tahun gitu kan. Terus sekitar 4 bulanan, 5 bulanan di Bali lah. Nah itu waktu itu latar belakang itu karena jenuh gitu ya. Garap skripsi, nggak jadi stres gitu kan. Terus kayak di otak tuh malah kayak buntu gitu loh, nggak bisa jalan gitu kan. Terus aku pengen kerja gitu kan. Terus pengen merasakan suasana yang baru gitu. Aku nyari kota yang benar-benar baru itu di mana. Aku pilihnya kan Bali gitu kan. Jelas, Bali beda banget ya. Gitu kan, bahasa gitu kan. Kayak udah bukan Indonesia. Ya udah, aku punya duit tuh berapa itu tak pakai buat naik bis, itu habisnya itu di Surabaya, habis itu. Habis bis itu di Surabaya ya, mungkin tinggal berapa ribu itu buat makan lah. Tujuanmu neng Bali, uangmu habis di Surabaya. Nah, di Surabaya itu. Kan Banyuwangi kan berpikir berpikir gimana caranya buat nyampe ke sana gitu ya. Akhirnya aku dari terminal Surabaya itu naik angkot ke Sunan Ampel itu loh. Sunan Ampel. Wisata Sunan Ampel itu. Kan pada ziarah ke sana kan pasti mungkin kan ada yang dari timur tuh, ada yang dari Banyuwangi dan sekitarnya gitu kan. Pinter juga kan. Aku nyari bis tuh. Ya gimana caranya gitu lah ya. Nyari bis yang ada bannernya tuh. Rombongan dari mana gitu, bisa kan gitu kan. Rombongan dari mana gitu kan. Ada yang rombongan dari Probolinggo kalau nggak salah. Itu kan kalau ke timur itu Probolinggo ya. Iya betul, Probolinggo ya. Ya akhirnya aku terus izin sempat ditolak juga kan. Bisnya itu kan banyak tuh, ada 10 sekitar 10. Ya tiap bis itu tak mintain izin gitu kan. Pada nolak semua gitu, tapi ada satu yang ngebolehin gitu. Yolah aku sih gue tak tolak. 2 kali aku bilang kayak gitu ya. Ya pinter-pinternya. Gimana? Kamu persuasimu ke bis itu gimana sih? Sampai akhirnya ya mau nebeng boleh nggak gitu kan, aku mau ke Banyuwangi gitu loh, tapi udah kehabisan ongkos gitu, boleh nggak nebeng gitu. Itulah ya pasti ada yang kasihan lah gitu loh. Pasti ada yang kasihan lah gitu. Oke. Minta ngono kayak akhirnya bisa sampai ke Probolinggo. Akhirnya bisa. Akhirnya terus sampai di Probolinggo, diturunin di POM gitu kan, di dekat terminal sebenarnya kan. Tapi karena aku nggak punya duit kan, ya mau gimana lagi kan, harus nebeng lagi gitu loh. Tapi nebeng bis kan juga banyak yang ke sana, yang rombongan anak SMA gitu kan, banyak yang ke Bali itu. Tapi nggak boleh itu sama. Ya nggak boleh lah. Netnya tuh nggak boleh. Tapi ya kok. Iya gitu. Ya truk itu ada yang mintain tuh banyak yang nggak ngebolehin aku lah, ada mungkin udah puluhan truk gitulah ya. Terus akhirnya mintain izin gitu. Ternyata itu ada bapak-bapak naik mobil itu sama keluarganya itu nyamperin aku, nanya gitu kan, mau kemana mas gitu kan. Aku bilangnya mau ke Banyuwangi pak gitu. Kok gak naik bis aja gitu, habisan ongkos pak, aku bilang gitu kan ya. Terus disodorin uang 50.000 coba. Gitu kan. Ya dia kasih aja, ambil gitu kan. Iya. Oh mas gitu kan, buat ongkos semua ya beneran kayak gitu.
akhirnya terus tak pakai buat naik bis dari terminal dekat situ sampai ke Banyuwangi itu kan, ke pelabuhan Ketapang ya, Ketapang itu. Terus nyebrang naik kapal feri tuh. Orang doang tuh. Nyebrang nggak bayar kamu? Bayar. Tak kira kan mahal ya bayarnya. Yang 50.000 itu tadi ya? Oh, kan masih tuh uangnya tuh. Berapa bayar tiketnya? Penyeberangan. Orang doang ternyata cuma 8.000 gitu. Oh. Kalau cuma orang doang gitu. Iya. Mahal itu kalau bawa motor itu mahal. Oke, terus? Ya itu akhirnya terus udah nyebrang sampai Gilimanuk, nebeng lagi tuh nyetop truk yang dari kapal itu kan keluar itu kan banyak tuh truk. Nah nebeng itu terus akhirnya dapat truk gitu. Terus akhirnya nyampe Denpasar itu nebengin truk gitu. Pakan. Keren. Pakan itu. Sure. Itu sih. Terus aku sih awani ngono saya. Ya itu mental juga sebenarnya. Mental banget sumpah ya. Aku udah sering kayak gitu itu. Nah, justru aku udah sering kayak gitu. Hal yang berani maksudnya. Nah, ora wani sumpah. Kowe wani kan, Dut? Ora wani. Macam-macam. Kalau ya orang salut tau. Ya orang kalau terpaksa itu apa ya? Kepepet ya, gitu ya. Kepepet bisa melakukan apa aja gitu loh. Cuman aku kepepet hal yang kayak gitu mending Bali ya. Orang-orang jurus kayak apa? Surabaya Bali. Ayo pastinya kurang kuat gitu berarti kan. Iya. Nah, terus sampai Denpasar yang kamu lakukan apa, Pak? Aku sempat 2 malam tidur di terminal Mengwi kan. 2 malam. Kan belum, karena aku juga udah kehabisan uang. Aku juga bawa bekal ini beras dan sama mic-mu lebih dideketin kompor buat naik gunung. Ya. Jadi aku kan bawa ini bekal beras, sama nesting sama itu loh kompor lapangannya buat naik gunung gitu. Jadi itu beberapa hari makan tuh cuma nasi doang itu sama mie itu, bumbu mie itu tak irit-irit gitu. Itu ya, wah ini nggak kuat ngolu ya. Masak di mana? Di terminal boleh masak ya Bang? Terminalnya gede loh. Jadi ada tempat yang sepi gitu loh. Tempatnya sepi. Tidurnya ya di bangku-bangku itu ya, bangku besi itu loh kayak gitu malam. Terus aku mikirnya mau nyari kerja di situ aja gitu kan, sambil nyari kerja dapat kerja ngetik gitu loh. Ngetik. Yang ada yang ngeprint ngetikin kayak gitu loh. Sempat kerja di situ cuma berapa hari itu, 4 hari atau 5 hari gitu kan. Dibayar berapa, Pak? Nah awalnya 4 hari dibayar berapa? Belum sempat dibayar itu, malah terus langsung kabur itu. Cuma dapat makan doang berarti? Aku ngerasa nggak cocok, nggak dapat uang makan juga kan, nggak dapat tuh. Nah jadi dapet. Aku akhirnya aku pindah itu waktu itu, pindah ke Kute, daerah Kute sana. Ya ke sana nebeng lagi juga, nebeng truk pick up kayak gitulah sampai Kute. Ya. Akhirnya di daerah Kute itu dapat kerjaan di rumah makan ya. Akhirnya bisa kerja di situ, terus kalau di rumah makan kan dapat makan lah ya. Kayak gitu, terus akhirnya bisa survive di Bali kayak gitu. Tapi juga ada yang nolong juga gitu. Tujuan awalmu neng Bali emang ingin kerja gitu kan berarti? Ya, kerja apa? Aku udah ngerti. Apa ya? Aku pengen kerja ngono berarti. Yang berarti emang nggak milih-milih kerjaan berarti ya? Jadi ke sana cuma orang doang gitu loh. Kira-kira kalau cuma orang doang itu bisa bertahan hidup apa enggak gitu kan? Iya sih. Challenge diriku kan kayak gitu. Jadi sedapatnya lah gitu. Pecicilan. Dapatnya ya itu tadi. Dapatnya ya di rumah makan itu, dia bantu masak itu kan, terus cuci piring kayak gitu. Rumah makan apa? Neng Bali terkenal ada babi guling gitu juga ya? Iyalah, banyak lah. Karena dari. Kau ngerti lanjut Anwar ngopo Dut? Apa? Neng Bali. Yo kerja deh. Yo aku wis krungu cerita sebagian. Tinggal karo bencong barang. Tinggal aku sing penasaran iki.
Iki sing penasaran nih aku. Tinggal karo transpuan ini gimana perasaannya? Saya beberapa orang kan tinggal dideketin transpuan pun apa ya risih gitu, maksudnya nggak merasa nggak nyaman, bisa ilfil gitu. Tapi dirimu bisa beradaptasi dengan mereka itu salut sih. Aku dulu pernah juga, maksudnya pernah kerjaku biar nganter obat di apotek gitu ya. Apotek neng jadi kan terkenal ono kampus yang neng budidaya banci-banci nih. Biar aku pertama takut, ternyata mereka nyaman aku masa aja apa namanya bisa ngobrol santai biasa kayak karo kowe ya mereka punya kehidupan sosial yang biasa ternyata aslinya orang nggak seini. Nah dirimu piye War? Kok iso tinggal karo banci iki karo bencong apa? Karo transpuan gue piye? Bisa tinggal karo transpuan ini gimana? Oke, tadi kan aku kan nebeng tuh, habis nebeng truk tuh. Nah terus aku turunnya tuh di dekat bandara. Bandara. Jadi habis dari jalan lingkarnya atau apa ya itu, pokoknya turunnya di dekat bandara. Nah terus aku jalan kaki tuh, mau ke jalan Kediri kalau nggak salah itu tempat yang aku tuju. Jadi sebelum aku berangkat ke Kuta, aku sebenarnya udah ke sana tanpa barangku gitu, udah survei lokasi lah. Kira-kira aku nanti mau nyari kos di mana gitu kan, di daerah jalan Kediri lah waktu itu. Nah ketika jalan, tiba-tiba ada yang nyamperin aku gitu kan. Ditawarin nebeng nih, nebeng aku nggak mas, mau kemana gitu kan, mau jalan Kediri gitu kan, ya udah nebeng aku gitu kan, ya udah aku nebeng aja gitu ya. Nah ternyata itu yang nebengin bencong gitu. Kau ngerti gue War? Wengi apa siang ya? Siang hari. Nah gitu kan terus aku dianterin tuh sampai gitu kan. Pas sing diboncengi gue si bencong gue, perasaanmu piye War? Takut gitu kan, takut lah itu kayak waduh ini gimana ini kok malah dapetnya kayak gini gitu. Tapi kan akhirnya aku gini, prinsipku kan prinsip pasrah nih, ngalir aja nih, pokoknya ceritanya mau dibawa kemana kayak gimana itu malah seru gitu kan ya. Kayak gitu kan. Nah pas sudah dianterin sampai yang lokasi yang mau aku tuju, dia bilangnya gini, jangan nyari kos di situ mas, kalau di pinggir jalan itu mahal gitu, mending rada yang di kampung aja gitu, masuk ke dalam kampung gitu. Ya udah aku dianterin masuk kampung gitu kan, masuk jalan gang-gang gitu kan, masuk ke dalam. Ternyata aku diturunin di kosnya, coba dibawa ke kosannya dia. Sebentar. Di kosannya dia gitu. Mbak bencong ini taunya tuh kamu itu nyari kosan. Iya awalnya nggak tahu, tapi cuma nebengin aja gitu. Tapi terus akhirnya besoknya lah gitu. Besoknya dia cerita kenapa kok nebengin aku. Katanya dia tuh mau balas budi. Katanya semalam itu dia motornya mogok, kehabisan bensin, terus ditolong orang gitu loh. Terus akhirnya dia mau balas budi gitu loh. Mau balas budi. Akhirnya ya tadi nolong aku gitu loh, dapetnya aku gitu loh, kayak gitu loh. Ternyata alasannya tuh kayak gitu awalnya kayak gitu. Keren. Nah udah tuh sampai kosannya, masuk pos, ketemu bencong-bencong yang lain itu. Masuk sarangnya. Kue digodain nggak? Ya, pertama enggak sih gitu ya. Pertama enggak, akhir-akhirnya digodain dong berarti kira pertamanya. Akhirnya terus gini. Karena aku bawa di kos, terus dia cerita kalau dia itu kerja di barbershop, tukang cukur itu loh. Cukur dia bisa nyukur, saat itu juga aku dicukur coba, padahal rambut itu nggak panjang-panjang amat gitu. Ini baru kenal kan ya, terus dicukur coba. Aku ya mau aja gitu. Ya terus. Pas kue ketemiku saat durungnya kue kerja neng rumah makan apa saat bisa? Belum itu baru berangkat ke Kutanya, daerah Kutanya gitu. Jadi habis keluar dari yang kerjaan mengui tadi yang ngetik itu, aku pindah ke sana nih. Nah, itu baru belum dapat kerja itu gitu. Nah tadi kan udah habis dipotong tuh, habis dipotong terus dibeliin makan juga gitu. Beliin makan itu kan. Tapi memang beneran sih, akhirnya aku dicariin kos juga di daerah situ. Tapi memang bener murah, tapi kayak dari triplek gitu loh, yang kayak kurang nyaman lah motor gitu kan. Meskipun aku sebenarnya itu juga basa-basi gitu loh, kan aku nggak ada duit tuh. Kan kalau mau nyari kos harus DP
pakai uang juga kan. Iya betul. Terus akhirnya aku izin tinggal sama dia, akhirnya ikut di kosannya dia gitu. Tapi ternyata dia di kosan itu 2 orang ternyata. Ya sama pacarnya. Gitu. Sama pacarnya, tapi itu bencong juga, tapi nggak terlalu ngondek gitu. Jadi posisinya itu yang dianya itu yang posisi ceweknya gitu. Terus yang cowok itu posisi cowok gitu. Jadi ternyata mereka pacaran gitu. Iya. Dan kamu sebagai apanya, Wak? Aku pendatang lah. Diajak juga nggak kamu? Enggak gini, akhirnya terus malam pertama tidur di situ ya. Aku kan tidur di pinggir, terus yang si bencong itu tengah, terus sampingnya cowoknya itu kan gitu. Malam-malam aku terasa digerayang-gerayangi gitu. Tenang ya? Beneran. Kok digerayangi? Dipeluk-peluk gitu. Iya kan. Aduh, ini mau siapa? Tapi ya pasrah aja gitu ya. Ya udah pasrah aja gitu. Saya aku rasa di bab itu, di bagian itu. Terus pas tau digerayangi sejauh mana dia digerayangi kamu tuh sejauh mana? Cuman ini aja badan aja ini dipeluk aja gini. Peluk ini itulah dipeluk. Manukmu radian kayak gitu aja. Kamu tuh loh. Enggak sampai situ, itu udah bab lain lagi. Bab selanjutnya itu. Kamu ngerasa nyaman nggak? Kalau ngerasa nyaman dilanjutin lah. Awalnya takut, tapi kan aku kayak udah cerita yang berbeda gitu ya, jadi pasrah aja gitu, udah ngalir aja gitu, mau jual atau apa gitu kan. Pas waktu dipotong rambut itu aku udah kepikiran, wah yang aku mau dijual ini, wih. Bukan trafficking. Ya. Tapi enggak, akhirnya dia baik orangnya. Iya. Aku ditampung di situ, terus akhirnya aku nyari kerja juga gitu, muter-muter nyari kerja gitu. Terus akhirnya aku dapat kerja di rumah makan. Terus aku akhirnya sampai sebulan sama dia, tinggal sama mereka. Sebulan? Tapi ya saya akuin sebulan. Masih kenal nggak sih? Memang baik. Kalau sekarang sih lost contact juga sih, aku terus menghilang aja, nggak kabarin dia, pulang balik ke Dia dia bukan asli Bali dong berarti? Enggak, asli Probolinggo kan. Oh, Probolinggo yang tadi kamu ini, yang bantuin kamu. Terus daerah sana lah pokoknya. Oke, sebulanan tinggal sama Baci. Ada hal yang menarik nggak tinggal sama mereka? Ya itu, teman-temannya kan bencong semua ya. Kalau sekalinya main di kos itu, wah langsung satu kamar itu penuh sama bencong semua, dan aku di tengah-tengah situ, wah itu berasa kayak. Kowe ganteng dewe doang. Iya. Waduh. Sampai ditawarin juga loh. Itu kan ada yang satu tuh yang cantik gitu kan. Benar-benar kayak cewek itu. Terus putih gitu kan. Aku aja ngeliatnya tuh terus kayak langsung merangsang gitu. Anjir, sebulan tinggal sama mereka. Melu. Ya itu temennya sih, itu temennya ya. Temennya tamunya lah itu. Kayak ini sama dia. Kayak banci Thailand yang sing wis dadi koyo wedok banget ngono ya. Katanya juga udah operasi itu. Dan kowe wajib. Aku ditawarin ini. Kamu mau nggak main sama dia gitu? Ditawari terus. Mesti gelem dong. Gak mau, aku takut gitu kan. Takut tahu nanti disuruh bayar, aku nggak punya duit apa bilang. Oh, alasannya gitu. Kalau nggak bayar gimana dong? Dia bilang gitu kok, sama kamu nggak bayar gitu katanya. Asal. Ya aku kan takut ya. Dia aku nyari alasan lain lah. Ya intinya gini itu sih kesimpulanku ketika kumpul sama mereka itu ya ternyata memang nggak semua orang itu normal gitu. Artinya nggak semua cowok kayak kita itu normal. Ya memang ada orang-orang yang seperti itu gitu ya. Dan ya seperti manusia biasa ya aku rasanya ya memang mereka itu baik lah. Ya kalau berteman ya solid gitu sama temennya ya saling saling menjaga kayak secara habluminanasnya bagus saya gitu. Bagus lah kayak gitu. Tapi ya memang mungkin dikaruniai kayak gitu itu ya memang berbeda seperti itu. Berbeda dengan lazimnya mungkin. Ya kita sebagai orang normal itu ya harusnya nggak apa ya, nggak memarginalkan gitu. Ya menghargai mereka lah.
dari mereka sebagaimana manusia kan gitu. Itu sama kita. Yap. Cuman beda aja. Kok ana sing ditawoke ra, Ndut? Ini malah kayak nginterogasi aku ini Mas. Ayo lah, bintang tamune kowe ya. Bisa tahu. Wis cukup bro. Terus saiki agendamu ngopo ya? Ada tujuan daerah lain setelah pandemi ini berakhir. Wah, nggak tahu sih kayak apa ya, semangat buat traveling lagi kayak menurun gitu loh. Kayak sudah merasa tua gitu, kayak pengen bojo aja gitu. Bojo karo sing wingi sing wong Probolinggo kuwi lho. Wow. Jangan dong. Kan normal ya. Oke, siap. Apa kegiatanmu? Tadi kan ya? Hah? Mau kan ono cerita sing tak skip mau ya. Soal sing sempet sing di gayangi. Sebenarnya ada satu lagi cerita itu sampai yang bisa dikatakan aku hampir diperkosa tuh, Pak. Bener? Iya, aku gimana? Bukan sama yang dianya. Iya bener, diperkosa lain. Cewek kan? Enggak, cowok. Stop. Kaget gue. Terus gimana? Apa yang kamu lakukan? Jadi kan ini tuh ponaannya si bosnya yang punya kos tadi. Jadi aku sempat pindah kos gitu. Jadi dari yang tadi yang di perkampungan tadi, aku pindah ke yang pinggir jalan. Itu di tempatnya bosnya si Bencong tadi itu loh. Dia kan kerja di wedding juga itu kan. Nah si bos wedding itu punya ponakan, itu orang dari Kupang gitu kan. Nah kan sudah sering ketemu sama aku tuh kan, sering say hello gitu kan. Terus waktu malam itu diajakin buat mabuk jar. Jadi buat mabuk, buat minum gitu kan. Udah tuh minum sampai banyak kan, sampai mabuk gitu kan. Terus pas balik ke kos malam-malam itu, terus dia malah tidurnya sama aku, ngikut sama aku gitu. Nah waktu itu aku benar-benar yang digerayangin sampai segitunya lah. Iya, aku bisa membayangkan. Tidak. Iya. Pokoknya sampai hampir bisa dikatakan hampir diperkosa gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Terus kabur gue. Tapi akhirnya kan aku ngerasa kalau langsung aku tolak seketika kan aku takutnya dia marah gitu ya, marah terus mungkin nyerang aku gitu ya, aku takutnya kayak gitu. Terus pas habis dia melakukan itu gitu. Terus akhirnya aku tepuk ininya apa sih namanya? Punggung, bau. Punggungnya, aku pukul punggungnya itu. Udah gitu lah, udah nggak usah dilanjutin gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya dia terus berhenti terus nangis di samping aku. Gitu. Akhirnya ya tidur di samping aku sampai pagi gitu, nggak ngapa-ngapain aku. Dia. Tahu kan maksud yang di tadi ya sampai ya. Kamu pernah nonton adegan-adegan itu ya? Anjay. Kan perannya itu kan tahu ya. Anjir gila nih. Aduh. Dari aku terus tahu ternyata yang aku kira normal gitu ya. Ternyata banyak gay gitu ya. Gay. Nah, cowok yang dalamnya mungkin cewek gitu, status suka sesama cowok gitu kayaknya gitu kan. Dia itu bekas model. Di backgroundnya itu model dulu. Cowok ya kan ini kan? Iya, lumayan sama cowok gitu kan. Ganteng putih gitu kayak. Ya keren lah pokoknya. Tak kira kan cowok normal gitu lah ya. Aku ternyata masuk ke jebakan dia kayak gitu. Shit, keren. Jebakannya tadi diajak mabuk dulu. Diajak minum dulu. Kayak Kombosin Paradise ya. Beberapa kali ngajak aku. Iya, beberapa kali itu ngajakin aku gitu. Ayo kapan slownya gitu, kapan luangnya gitu. Dibayarin kamu? Iyalah dibayarin. Intinya kamu dibuat nyaman dulu, sampai nyaman kamu akhirnya diajak gitu sih. Iya kayak gitu. Modusnya kayak gitu. Anjay. Dan aku karena bego gitu ya, karena polos itu nggak tahu kayak gitu. Itu model-model kayak gitu. Wah, ini kayak di luar ekspektasiku. Setiap kamu neng ngendi paling luar negeri terus neng Bali ngapain gue sampai yang di luar dugaanku, sampai ternyata banyak pengalaman sing kayaknya nggak mungkin aku dapet kayak gitu nggak, apalagi sing pas gue aku raja loh. Tapi
Sauce. Sebenarnya aku tuh dulu kan sering ini baca bukunya Agustinus Wibowo. Itu buku traveling. Yeah. Itu kisahnya itu memang ada yang kisah kayak gitu juga. Yeah, dan ternyata aku juga ngalamin juga ternyata gitu. Di luar dugaan, yang maksudnya di luar dugaan gitu ya. Jadi Agustinus Wibowo itu travelingnya itu ke Asia Tengah. Jadi dari Cina terus ke Kazakhstan, terus Turkmenistan itu. Daerah itulah sampai ke Afghanistan kayak gitu. Nah, aku dari situ kayak terus pengen mengikuti jejaknya kayak gitu tuh. Okay. Pengen traveling backpackeran kayak gitu. Oke. Kalau Iwar, berpandemi apa sih meh? Kalau wes balik ke normal, ke kondisi yang kondusif lagi, apa yang pengen lo lakukan? Apa ya? 1 menit. Aku sebenarnya juga udah nggak mood buat traveling gitu, tapi kan ada cita-cita juga gitu loh, kayak pengen ke Eropa gitu ya, ke Amerika juga pengen jelajah ke sana juga, tapi suatu saat kapan gitu lah. Tapi kalau sekarang masih moodnya masih pengen di rumah aja gitu. Iya deh. Moodmu pas banget kalau keadaan saat ini sih. Iya sih. Di rumah aja. Ya terus akhirnya ini malah diajak teman-teman garap YouTube itu sih. Iya keren. Aku lucu-lucu kayak gitu. Keren. Ya. Subscribe ya, dicek di Beer Channel ini promosi. Wes untuk dicek no. Aku wes subscribe dan beberapa wes videonya udah tak tonton. Udah 1 menit lagi selesai. Oke Min. Iwar, terima kasih waktunya. Sukses buat siap. Channel YouTube-nya. Salam gue konco-konco sing kuwi Beer Channel kuwi. Oke, siap. Semoga dapat berkembang. Next time. Iya, siap. Nek ono topik meneh. Iso di anu meneh apa jenenge. Tak tunggu sebenarnya sing penasaran sama dirimu itu ya sing trunyukanmu tekan ngendi-ngendi kuwi mau sih. Tak tunggu kowe trunyukan ngendi meneh, tak ajak wawancara ngene iki meneh wae. Oke. Ya, itu ya. Udah selesai, 1 menit berlangsung. 1 menit terakhir nih, terima kasih